العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Asmaul Husna dulu ya. Huwallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaq Fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillul sami'ul basirul hakamul adil al-latiful khabir al-halimul azim al-ghafurul syakur al-aliyyul kabirul hafizul mukir al-hasibul jalil al-karimul rakib al-mujibul wasi'ul hakimul wadudul majidul ba'idul الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعلي البر التواب والمنتكم الغفور الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار نافع النور الهادي البديع الباكي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita keselamatan dan keberkahan dengan berkah pengajian-pengajian ustazah-ustazah yang selama ini masih setia untuk sama-sama menurunkan ilmunya kepada generasi penerus perjuangan Islam ini. Pada hari ini kita lanjutkan kemarin pengajian kita masih berkaitan dengan masalah nikah, yaitu dari kitab Bajuri jilid 2 halaman 90. Nanti kalau ustazah ada kitab boleh dibawa hari Jumat ya. Kalau yang masih ada kitab, kalau nggak ada kitab boleh beli lagi ya. Ustazah ya. Ya, alhamdulillah. Aika istighfar liddaib lil wata' al wajib ahibatahu kama sayati wa hadha huwa rukun tsalis min arkanil fiqh. Wa innama qaddamu al-ibadat li'annaha ahammu lita'alluqiha billahi ta'ala thumma al-mu'amalat li'anna al-ihtiyaj ilayha ashaddu min al-ihtiyaj li ghayriha wa wasatul fara'id lil-isharah ila annaha nisful 'ilmi kama fil hadith thumma an-nikah li'annahu idza dammat shahwatul badani yahtaju li shahwatil faraji thumma al-jinayah li'anna al-ghaliba anna al-jinayah tahsulu ba'da istifa'i shahwatil badani wal farji thumma al-aqdiyati wa shahadah لأن الإنسان إذا وقعت منه الجنايات رفعوه للقاضي واحتاجوا للشهادة عليه ثم ختموا بالعتق رجاء أن يختم الله لهم بالعتق من النار. والنكاح من الشرائع القديمة فإنه شرع من لدن أدين آدم عليه السلام واستمر حتى في الجنة فإنه يجوز للإنسان النكاح في الجنة ولو لمحارمه ما عدا الأصول والفروع فلا ينكح أمه ولا بنته فيها. وفائدته في الدنيا حفظ النسل وتفريغ ما يضر
حبسه من المني واصطفاء اللذة والتمتع وهذه هي التي تبقى في الجنة والأصل في الكتاب والسنة وإجماع الأمة فمن الكتاب قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء وقوله تعالى وانكحوا الأيام منكم ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباغ بكم الأمم يوم القيامة وقوله صلى الله عليه وسلم من أحب فطرتي فليتسن بسنتي ومن سنة النكاح وأركانه 5 زوج وزوجة وولي والشاهدان والصغار بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi ini kitab mengkaji tentang hukum-hukum nikah ya. Kalau kita bicara hukum hitam putih nggak ada abu-abu ya. Kita bilang hukum itu halal haram. Tapi ada yang abu-abu juga. Itu namanya syubhat. Itu namanya syubhat. Ya, kalau dapat uang nanti uang jatuh di lapangan pesantren misalkan ada uang tengku, saya nampak ada uang. Ini uang siapa nih? Buat ada pengumuman. Ini uang siapa jatuh? 5.000 rupiah. Nggak ada yang ngaku. Atau ada ngaku rame. Ada yang ngaku rame kan? Nama lu ya, anak-anak kita di sini kan masih anak-anak ya. Uang siapa jatuh? Rame 10 orang kata. Bingung kita ustazah di sini. Siapa yang punya ini sebenarnya nih? Mau ustazah kemanain uang tuh? Kalau dapat uang di tengah lapangan. Begitu kita umumkan, ada yang jatuh uang 5.000, datang 5 orang, terus 10 orang, mau dikasih ke siapa? Kita suruh sumpah, anak-anak mau sumpah semua. Dia nggak tahu hukum sumpah itu gimana, bahayanya. Masih anak-anak. Jadi ustazah mau kasih siapa? Kalau 5 orang. Bagaimana caranya tuh ustazah? Gimana coba? Ayo, gimana jawabannya? Jangan nanti, ini karena keponakan saya, udah kasih aja keponakan saya. Jangan, itu namanya tidak adil ya. Ini karena ini anak kumun, kita kasih nama anak kumun. Tidak adil gitu, nggak boleh, Allah nggak ridho. Jadi kalau semuanya mengaku bagaimana? Bagaimana kalau semuanya mengaku? Kita suruh sumpah. Kalau 4 nggak berani sumpah berarti 4 bohong, berarti yang 1 berani sumpah berarti kalian punya, berarti kita kasih ke dia. Tapi kalau semuanya berani bersumpah bagaimana? Bagaimana caranya ustazah? Kita ambil jalan keluar, jangan nanti salah kita kasih. Jalan keluarnya, ridho nggak kalian kalau sedekah untuk pesantren? Ya. Jadi kalau kita bilang begitu akhirnya mereka ya udah nggak apa-apa sedekah untuk pesantren. Nanti kalau kita kasih kepada satu, yang satu ternyata yang betul adalah salah satu di antara mereka yang kita kasih ternyata bukan yang pemilik yang sebenarnya, itu bisa jadi nanti kita salah kasih uang yang punya. Kita berikan bukan kepada yang berhak. Nah, kalau ustazah jumpa nanti di jalan, ada uang jatuh, uang tercecer, namanya luqtah kalau dalam kitab. Luqtah itu barang temuan di jalan. Kalau ustazah dapat ada uang atau dompet tercecer di jalan, ambil tapi jangan dipakai untuk kita, jangan dipakai untuk pribadi, tapi cari tahu siapa pemiliknya. Boleh nggak kita pakai uang tuh? Boleh, 1 tahun nanti. 1 tahun bagaimana maksudnya? Cari tahu dulu siapa punyanya. Tapi kita cari tahu bukan cuma kita tunggu-tunggu di rumah, nggak ada kita kalau bagi informasi. Ya, cari tahu dulu. Udah kasih informasi siapakah yang kehilangan ini, udah kita bagi informasi. 1 tahun namanya nggak datang pemiliknya, nggak ada lagi yang datang mengaku. Ya udah kita pakai, cuma dengan catatan kalau pemilik aslinya datang harus kita kembalikan. Boleh dipakai, tapi 1 tahun. Nah penyakitnya orang zaman sekarang mana? Ada uang jatuh 50.000 di jalan, ya ambil terus beli es. Ya, beli terus bakso, makan terus. Ya nggak boleh, haram hukumnya. Jadi kalau uang ketemu di jalan, ada uang ketemu di jalan, kalau kita tidak sanggup untuk menjaga amanah itu, biarin saja. Walaupun 1 juta, biarin saja. Tapi kalau kita berpikir positif, ini saya yang punya uang, dia lagi butuh, kebetulan uangnya jatuh, berarti kita punya sifat, yaitu sifat suka menolong orang. Nah, itu sifat yang baik. Berarti dia termasuk orang yang khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang terbaik kata Nabi adalah orang yang paling berguna bagi orang lain. Jadi dia nggak pikir diri sendiri, tapi dia pikir orang lain juga. Dia pikir orang lain juga. Bagaimana caranya? Saya capek, saya sibuk, saya banyak pekerjaan, nggak sempat. Saya ini ambil ini kemudian cari 1 tahun siapa pemiliknya. Ambil waktu kasih ke kecil di situ. Siapa ketua kampung? Siapa tokoh di situ? Titipkan kepada kecil, nanti minta kecil untuk berikan pengumuman. Gitu. Tapi kalau seandainya kita mau cari sendiri boleh juga, tapi harus 1 tahun. Kalau kita mau pakai boleh, tapi sesudah 1 tahun. Nanti kalau datang pemilik aslinya bagaimana? Ya kembaliin. Ya, tapi kalau sebelum 1 tahun haram, tidak boleh kita pakai. Begitu ya. Nah, kemudian di sini
Jadi istihbab lita'ik itu kalau contoh kita dapat uang, bagaimana kita pakai? Nah, ini tahu hukumnya kan? Sudah mengerti hukumnya ya. Nah, kemudian karena kita bicara tentang hukum nikah, ada sesuatu yang kalau dijelaskan itu mungkin aib didengar. Nah, kalau didengar mungkin kita risih. Karena ini berkaitan dengan masalah hukum nikah. Kalau jual beli halal haram hantam itu harus transparan. Tapi dalam masalah hukum nikah ini kadang-kadang ada sesuatu yang pribadi yang harus dijelaskan juga. Kalau tidak tahu, kalau sudah masuk dalam pernikahan, nah ini hukumnya nanti bisa salah nanti suami istri. Nah contohnya ini kita tanya dulu, hukum nikahnya apa hukum? Yang kita tahu hukum nikahnya apa hukum? Ada 3, ada 5 hukum: sunnah, wajib, mubah, makruh, haram. Oh ada haram juga nikah? Ada makruh, gak disuka Allah Ta'ala nikah? Ada mubah, ada dapat pahala? Ada sunnah, dapat pahala, dikerjakan tidak berdosa? Ada wajib, kerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa kalau dia gak nikah. Berarti nikah ini macam-macam hukum. Iya. Tapi dijelaskan di sini dulu. Istihbabihi lita'ik. Kapan sunnah nikah itu bagi orang yang memang udah berhajat, dada ini nggak sanggup lagi dia tahan. Dia tiap hari pacaran dengan cowoknya tuh. Dia tiap hari udah chatting, tiap hari udah mesra-mesra, belum suami istri. Maka yang seperti ini sangat dianjurkan dalam agama untuk menikah karena udah sampai di lampu kuning. Ya, udah sampai di lampu kuning, udah ada tanda apa? Hati-hati. Udah masuk di tanda hati-hati. Nah, lita'ik lil bukan. Dia masih bisa kendalikan, tapi sudah mulai mengarah kepada yang tidak pantas dalam menurut pandangan syariat. Ada I love you macam-macam lah. Ya kan udah diajak nongkrong tempat-tempat tertentu, diajak jalan sana jalan sini. Jadi ini lita'ik sudah disunahkan bagi siapa saja, laki atau perempuan. Kalau mereka sudah punya selera, suka dengan calon yang dia suka tadi itu, yang dianggap akan serius ke depan, udah sunnah dapat pahala di situ untuk menikah. Lita'ik lil wata. Karena kalau tidak dia akan jatuh ke zina. Karena dia sudah macam-macam pikirannya. Dia udah pingin ini, pingin itu, sudah lain pikiran dia. Maka di sini hukumnya sudah sunnah untuk dia nikah. Al wajib ahibbatuhu ahibbatahu. Tapi syaratnya dia udah punya persiapan. Persiapan. Artinya apa? Bekal udah ada. Tuh mas kawin udah ada siap. Yang laki ini berarti yang laki ini. Ya, yang laki-laki ini kalau dia udah mulai arah-arahnya ini udah mulai PDKT-nya udah lain nih. Udah mau pegang, udah mau peluk, udah mau bikin di luar batas syariat. Nah, tanya dulu, udah punya enggak? Udah punya apa? Udah punya ahibah. Ahibahnya apa ahibah? Persiapan. Modal nikah udah ada enggak? Ya, maka kalau sudah ada nanti laki-laki yang dekati kita, itu kemudian nampak dia sudah mulai arahnya udah lain. Nah, dan seperti tadi kita udah mulai menjurus ke zina-zina. Dah pastikan saja. Tanya dulu, ada persiapan enggak? Bang, siap enggak kira-kira nih, Bang? Siap apa? Adik mas kawin nanti. Karena arahnya udah lain. Udah lain. Langsung ke situ arahnya. Ya, langsung ke situ arahnya. Karena saya yakin nanti akan dijelaskan juga dalam pembahasan yang akan datang. Wa hadza wa rukun tsalis. Ini adalah rukun yang ketiga. Jadi daripada arkanil fikih, rukun-rukun fikih, pondasi fikih yang ketiga di sini adalah nikah. Wa inna maqaddamul ibadat. Kenapa dibahas dulu ibadah? Yang dibahas bersuci, mandi, ya kan? Yang dibahas masalah haid, masalah nifas, yang dibahas masalah sholat, taharah, dibahas masalah puasa. Dan selesai ibadah baru masuk ke sini. Kenapa duluan ibadah daripada perkara nikah? Karena nikah ini muamalah, ya, termasuk di dalam transaksi, tetapi pernikahan bukan transaksi keuangan. Li'annaha ahammu li ta'alluqiha billah ta'ala. Karena sesungguhnya ibadah paling penting. Kenapa? Karena langsung berkaitan dengan Allah. Ibadah sholat itu tidak kaitan dengan manusia, langsung dengan Allah. Kalau ibadah nikah ibadah juga, tapi melalui manusia. Ya, ada orang menikah nggak pakai manusia,
langsung dengan Allah. Ada nggak? Ustaz, nanti misalkan saya mau nikah tapi nggak pakai suami. Saya mau ikut sunnah Nabi menikah, tapi saya nggak pakai suami. Pokoknya saya nikah. Nanti kalau datang saya datang sama ayah saya, ya saya nikahin terus. Nikah dengan siapa? Pokoknya nikah dengan Allah terus. Oh, nikah dengan Allah nggak boleh. Allah itu Tuhan. Nikah dengan siapa? Dengan pokoknya nikah tapi nggak pakai calon nikah, nggak boleh. Ya, karena kenapa ini tidak langsung dengan Allah. Nikah di sini adalah ibadah, tetapi dia pakai hubungan dengan manusia, hubungan manusia. Jadi kenapa ibadah? Sholat, puasa, zakat itu ibadah mahdhah, itu lebih utama daripada nikah. Karena itu langsung kaitannya dengan Allah tanpa perantaraan manusia. Dan kemudian muamalat, muamalah itu transaksi hubungan antar kita sesama manusia. Apakah jual beli, sewa menyewa, gadai minyak, menggadai, hutang piutang, termasuk akad ijab kabul nikah ini. Kenapa yang kemudian yang kedua dalam rukun fikih itu adalah muamalat? Li'anna ihtiyaja ilaiha asyaddu min al-ihtiyaji li ghairiha. Karena hajat kepada muamalat itu lebih penting dibandingkan hajat kepada selain muamalat. Ada yang selain daripada muamalat? Ada. Sesudah ibadah muamalat. Di luar muamalat apa? Ada lagi yang lain. Jinayat misalkan, hukuman kalau ada orang mencuri, hukum ini hukum potong, hukum cambuk. Nah, itu hukuman itu nanti perkara sesudah itu muamalat. Jadi muamalat ini dibandingkan dengan jinayat lebih utama muamalat. Karena sangat berhajat manusia kepada muamalat dibandingkan jinayat. Ya, sangat berhajat manusia kepada muamalat transaksi, ya, dibandingkan kepada jinayat hukuman. Wawasatul faraid lil isyarah. Dan mereka kemudian meletakkan hukum faraid, pembagian harta warisan itu di pertengahan antara keduanya, antara itu ibadah dan muamalah, antara ibadah muamalah dan antara jinayat. Lil isyarah, untuk memberi isyarah ila annaha, bahwa sesungguhnya faraid yaitu hukum membagi harta warisan ini adalah nisful ilmi. Annaha nisful ilmi. Faraid adalah sebagian daripada ilmu. Dan banyak orang enggak mengerti faraid sekarang ini. Pembagian harta warisan tidak banyak yang sudah memahami saat ini. Banyak ditinggalkan. Karena berkaitan dengan masalah hitung-hitungan, kali-kalian, tambah-tambah, kurang-kurang. Ya, ada furu, ada segala macam. Ada asal, ada furu, ada ya harus diketahui mulai dari ayah sampai ke atas. Kemudian anak sampai ke bawah. Kemudian yang sejajar itu saudara ayah, saudara mak, itu harus dimengerti juga pembagian harta warisan. Karena ini adalah sebagian daripada ilmu, maka diletakkan di tengah. Jadi itu untuk mengisyarahkan bahwa kenapa faraid dibahas selanjutnya sesudah ibadah muamalat, diletakkan pembahasan tentang ilmu faraid, pembagian warisan, karena untuk memberi isyarat kepada bahwa faraid ini adalah setengah ilmu. Maka di akhir zaman nanti ilmu ini hilang. Dengan hilangnya ilmu faraid, ilmu mawaris, ilmu pembagian harta warisan, setengah ilmu agama itu hilang. Nah, kalau ditanya tentang ibadah, ngerti dia. Kalau ditanya tentang muamalat, mengerti dia. Jinayat, mengerti dia. Begitu masuk ke dalam faraid, angkat tangan, minta maaf, punya faraid, minta terpulai belum, mana tak mempunyai. Nah, karena banyak, ini ilmu setengah ilmu. Artinya berat untuk difahami, maka banyak orang yang tidak mengerti. Tapi harus dipelajari supaya setengah ilmu dari ilmu agama ini tidak hilang. Dah, Ustaz saya. Ada hantu Ustaz saya. Dah. Bismillah, minum Ustaz, minum air. Dah. Kama fil hadis, dalam hadis Rasul mengatakan, "Tsummal nikah." Kata Rasulullah kemudian masuk dalam nikah. Kenapa nikah ini perkara yang penting? Li'annahu idza tamat syahwatul badani yahtaju li syahwatil farji. Karena kalau sudah syahwat, keinginan dalam perut itu sudah tercukupi, baru manusia akan mencari keinginan syahwat kemaluannya. Nah, dia tidak akan lari kepada syahwat kemaluan kalau syahwat perut belum selesai. Nah, jadi kalau syahwat perut ini sudah selesai, biasanya orang akan pikir syahwat faraj, itu syahwat kemaluan. Ini ada dua tuh ya. Nah, dah. Jadi ini artinya apa? Kalau muamalat sudah selesai, muamalat ini berarti termasuk jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai, itu kan transaksi untuk mencari rezeki. Rezeki itu apa? Untuk perut. Ya, rezeki itu apa? Untuk perut. Kalau perut sudah penuh, lari ke mana lagi? Ke kemaluan. Dan itu syahwat namanya.
Ya. Nah, kemudian Fumal jinayat baru lari kepada hukuman. Udah selesai itu masalah nikah, udah selesai ibadah, udah selesai muamalah, udah selesai faraid, udah selesai nikah, baru masuk ke dalam perkara bab penjelasan tentang hukuman-hukuman terhadap pelanggaran-pelanggaran yang diatur dalam agama. Li'anna al-ghaliba anna al-jinayah tahsulu ba'da istifa'i syahwatil batini wal faraj. Kenapa diakhirkan jinayat sesudah yaitu pembahasan tentang masalah muamalat dan tentang pembahasan pernikahan? Karena sesungguhnya kebiasaannya bahwa jinayat hukuman itu baru bisa diselesaikan sesudah sempurna dua syahwat batin dan faraj. Sesudah sempurna dua yaitu dua syahwat, dua keinginan manusia yang ada dalam naluri manusia itu. Yang pertama perut, keinginan perut. Yang kedua keinginan yaitu syahwat, kemaluan. Nah, tumal aqdiyat nanti kemudian dibahas tentang masalah tentang hukum keputusan daripada hakim, wasyahadat dan persaksian-persaksian. Lianna insan idza waqa'at minhul jinayat, karena manusia kalau udah terjadi yaitu pelanggaran hukum, mereka akan membawa rafa'uhu lil qadhi, mereka akan membawa jinayat, perkara hukum, perkara masalah itu kepada qadhi, hakim. Wahtaju li syahadah, dan mereka butuh kepada saksi alaihi, ke atas qadhi tersebut untuk memutuskan siapa benar, siapa salah. Tumakhtamu bil utqi, kemudian mereka akan tutup pengkajian itu dengan yaitu bab tentang memerdekakan budak, rojaan, mengharap bahwa Allah Ta'ala menutup untuk mereka dengan membebaskan daripada neraka. Jadi nanti akan dibahas di akhir dari setiap bab-bab fikih itu akan dibahas tentang masalah membebaskan budak. Ya, walaupun budak tidak ada lagi sekarang, tidak berlaku, tapi dijelaskan juga begini loh, hukum Islam tentang memperlakukan budak tetap diceritakan juga. Nah, kenapa budak di ujung dibahas? Kenapa di akhir? Mengharap supaya kita juga dilepaskan daripada menjadi budak di dalam neraka. Nah, dibebaskan daripada dari azab neraka. Nah, ini nikah ini apa ada sejak Nabi Muhammad atau Nabi Isa atau Nabi Musa atau Nabi Harun atau Nabi Ayub atau Nabi-Nabi sebelumnya? Apakah nikah ini cuma berlaku pada Nabi Muhammad dulu? Sebelum Nabi Muhammad datang tak ada hukum nikah. Nah, di sini. Wan nikahu minasyara'i'il qadimah. Nikah itu termasuk syariat yang udah kuno kali. Nikahnya kuno, perkara kuno. Qadimah, ini udah pernah dulu udah ada. Dan nikah nih. Fa innahu syuri'a minad dini, karena sesungguhnya nikah itu disyariatkan min ladunni abina Adam alaihi salam, sejak ayah kita bersama Nabi Adam alaihi salam. Jadi apa, nikah ini syariat dulu, tapi sampai sekarang masih ada. Aturannya yang berbeda. Wastamar hatta fil jannah, dan akan tetap ada sampai masuk surga. Nah, coba bayangkan, masuk surga nikah lagi kita. Ustazah, masuk surga nikah. Nikah itu berlaku sampai di dalam surga. Di mana Ustazah nanti? Nikah lagi nanti dalam surga. Ustazah udah nikah di sini di dunia. Terus gak cerai. Meninggal sehidup semati. Ya, sehidup semati ya. Sehidup semati artinya suami meninggal nggak nikah lagi, nggak cari istri lagi. Istri meninggal suami nggak juga menikah lagi, bukan nggak ada yang mau, memang dia nggak mau nikah karena mungkin dia sayang sama suami pertama kan. Jadi kalau nanti dia masuk dalam surga nikah lagi nggak? Wallahu a'lam. Di sini jelaskan nikah itu tetap ada hingga sampai ke dalam surga. Nah, gimana nanti bagaimana caranya Allah nikahkan kita nanti dalam surga? Ini bagaimana caranya nanti kita lihat nanti di surga ya. Ya. Nanti Ustazah masuk surga dulu. Ya, kalau udah masuk surga baru tahu, nanti tanya sama Allah gimana kami nikah ya Allah. Katanya Bu Irfan tuh dijelasin, katanya ada nikah kami dalam surga. Ya, itu nanti tanya sama Allah nanti di sana. Mak penjelasan pengarang kitab Syekh Al-Bajuri mengatakan demikian. Mana dalilnya beliau katakan wal aslu fi al-kitab wa sunnah wa ijma'ul ummah. Hukum tentang nikah ini dalilnya di dalamnya itu adalah Al-Qur'anul Karim, Alkitab, kitab kita Al-Qur'anul Karim, dan sunnah hadis-hadis Nabi wajib wa ijma'ul ummati, dan kesepakatan umat. Umat di sini maksudnya para ulama-ulama yang sudah diakui. Fa minal kitab qauluhu ta'ala, di antara Alkitab yang
yang di dalam Alkitab diantaranya adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa, nikahilah olehmu apa yang baik untukmu daripada wanita-wanita. Jadi nggak diperintahkan kita laki-laki menikahlah dengan wanita-wanita jahat, nggak diperintahkan. Jadi diperintahkan adalah baik, wanita-wanita yang baik. Wanita baik itu dari mana, sudut pandang mana baik wanita itu? Nah, coba, Ustazah, wanita itu baik dari sisi apa? Baik hartanya, baik keturunannya, baik agamanya, baik parasnya. Mana yang baik menurut Ustazah? Ustazah, mana yang baik? Mana kira-kira menurut Ustazah baik itu yang mana yang baik itu? Agama. Berarti wajah baik bukan baik. Hartanya baik itu. Baik harusnya banyak. Bukan baik, buruk berarti. Lawan baik kan buruk. Keturunannya baik, bukan baik itu. Baik semua. Ya, maka dibilang tungkahul mar'ah lil arba'in. Dinikahi wanita itu karena 4. Pertama, apa? Ijmaliha, cantik. Ya, cantik. Makanya sekarang mau glowing semua. Yang Ustazah mau glowing juga kan? Pingin suami glowing Ustazah? Kayak tuh orang Korea tuh, ya, yang nyanyi apa tuh? Nyanyi Korea tuh. Ya, karena kata Nabi, lijamaliha, cantik. Kalau lagi tampan, kita kan juga kata orang zaman sekarang kan perbaikan keturunannya. Ya, gimana kita bisa lebih bagus lagi keturunan kalau dapat yang jelek gitu. Ya berarti satu tuh. Boleh pilih karena cantik, boleh satu tuh. Baik, yang kedua kata Rasulullah, nikah wanita itu dikarenakan satu cantik, kemudian 5 dia harta. Oh, calon suami saya kaya ya, cocok ini. Apa dia? Oh, dia itu bos jengkol. 500 hektar dia. Punya kebun jengkol 500 hektar. Jengkol 1 kilo berapa Ustaz? 1 kilo berapa Ustaz? 18.500 hektar dia punya. Berapa tuh? Kaya kali kita jualan jengkol. Kaya, ya, boleh, nggak apa-apa. Dah, pilih baik. Nanti ada 2 nih. Dah, nanti pembahasan yang kedua. Dia sama-sama tampan. Cuma kalanya satu yang kaya, satu miskin. Mana kita pilih ini? Bingung saya. Dua-dua tampan, tapi mana yang kita pilih? Yang kaya apa yang miskin nih? Kaya lah. Ya, yang kaya. Kalau alternatif pilihan 2 tadi, kalau ditanya 2, pilih dua-dua ini datang calon pada kita. Dua-dua suka sama kita. Terus kita tanya. Kita nggak berani tanya ya. Mak paling tanya sama kita. Nah, itu yang suka sama kalian tuh, yang suka sama kamu nak tuh tampan nak ya. Kalau yang satu apa kerjanya? Oh, yang satu ini biasanya mak, dia jualan-jualan apa? Jualan-jualan lemari, jualan-jualan furniture, dia jualan meja, dia jualan kursi. Pokoknya nanti kalau udah menikah, tinggal ambil aja di toko. Ya, lemari, meja makan, meja dapur, tinggal ambil aja nanti sama dia, mak enak nikah sama dia. Kalau yang satu lagi apa kerjanya? Kalau yang satu itu dia bos travel, tapi anaknya, ayahnya yang bos, anaknya cuma ya mewarisi orang tuanya. Dia punya mobil, ada mobil L300, ada Hiace, ada mobil bus besar tuh, antar provinsi. Oh, terus kata mama, siapa paling kaya mereka? Siapa paling kaya kira-kira? Oh, yang paling kaya tuh bos tuh mak, yang punya mobil tuh. Kalau cuma 2 diberikan pilihan, itu berarti pilih yang kaya. Kalau bukan pilihan agama yang jadi pertanyaan, kalau ada pilihan tadi, kaya sama-sama kaya, ya apa namanya? Tampan sama-sama tampan. Nah, ya kemudian kaya sama-sama, enggak, satu kaya satu miskin, ambil yang kaya. Tapi nanti ada ujungnya yang membuat tidak bisa semua memilih kaya.
Ya, yang satu tampan, satu kurang tampan. Tidak bisa juga kita melihat kepada tampan semata-mata. Bisa jadi yang kurang tampan ini akan menjadi pilihan utama, tapi menurut pilihan dalam agama. Dan agama tadi apa? Di ujung nanti dibilang. Nah, pertama dinikahi karena cantik, tampan kalau laki-laki. Kemudian karena hartanya. Ya, kemudian karena keturunan orang baik. Tidak ada riwayat dia keturunan penzina. Mamanya itu bukan penzina, bukan pelacur. Ayahnya itu bukan germo, tukang jual perempuan. Ayahnya itu bukan bandar judi. Ayahnya itu bukan bikin maksiat, bukan bikin onar. Mamanya bukan orang baik, orang soleh. Bukan berarti nggak boleh kita nikahi kalau anak tuh keturunan daripada orang yang kurang baik. Boleh. Cuma ini pilihan mana yang terbaik di antara yang terbaik. Dan kemudian keturunan. Yang keempat, apa lagi? Bisa saja. Limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha, wali diniha. Ya, karena agama. Agamanya. Nah, sekarang orang tidak melihat yang keempat tuh, tapi melihat kepada pertama, kedua, ketiga. Cantik, tuh tampan, harta, keturunan siapa dong? Keturunan bupati, ini keturunan presiden nih, ini keturunan gubernur, anak gubernur. Oh, ini keturunan Kapolda punya anak tuh. Wah, nanti datang lamar pada kita anak Kapolda. Misalkan, ya Kapolda Aceh, misalkan. Tuh Kapolres, yang kecilnya ya. Terus datang satu, yang lamar siapa? Yang lamar tuh anak tuh bapak tuh yang jaga gede sana. Jaga gede. Mamanya bilang, jaga gede tuh. Yang satu Kapolres punya anak, yang satu jaga gede. Kita pilih yang mana? Anak Kapolres. Bukan anak yang jaga gede. Kalau bukan karena melihat agama. Gitu ya. Begitu kan? Seharusnya begitu kan? Karena manusia begitu, manusiawi. Kenapa pilih anak Kapolres? Anak Kapolres nanti kalau pergi kemana-mana nggak ditangkap, nggak ditilang kita. Atau ada apa-apa nanti kan ayah kita, anak suami kita kan punya ayah Kapolres. Nanti tinggal lapor kalau ada yang ancam-ancam nanti di jalan, ada penjahat-penjahat mau tangkap kita atau mau ancam-ancam kita. Kalau yang anak yang tukang yang jaga-jaga toko itu kayaknya kurang nih keselamatan kita nih. Tapi meskipun secara melihat pada syarat yang pertama, kedua tadi itu, ketiga tadi, kita bisa saja menilai seseorang itu dari kelebihan masing-masing ya. Tetapi inti nanti kelihatan pada ujungnya. Wali diniha karena agama. Maka kata Nabi dikunci tadi itu. Kalau mau pilih 4 nih boleh. Tapi pilihan yang paling terutama adalah fasfar bidzatiddin. Pilihlah yang punya agama yang kuat. Ya. Kenapa agama yang kuat? Tarabat yadaka, tanganmu akan terikat. Terikat dalam arti kata selamat. Nah, jadi aman. Kalau dia menikah dengan orang yang punya agama yang kuat. Jadi nanti kalau kita lihat tampan, dua-dua tampan. Atau satu tampan, satu kurang tampan. Tapi dilihat dengan kacamata agama, nampaknya yang tampan ini nggak baik orangnya. Karena agamanya kurang pas. Nah, dilihat yang kurang tampan, dia lebih nih. Kira-kira pilih yang mana? Ayo, pilih mana? Yang tampan atau yang kurang tampan? Yang tampan apa kurang tampan? Kurang tampan. Daleman. Berarti nggak jadi ini untuk perbaikan keturunan nih. Katanya perbaikin keturunan. Ya udahlah, kurang tampan. Masalah nanti lahirnya nggak terlalu tampan udah nggak apa-apa. Yang penting dia punya agama yang lebih baik gitu. Nah, mana tahu mungkin nikah dengan yang tampan tuh belum tentu juga anaknya pun tampan juga. Nah, bisa jadi juga kurang tampan, malah lebih nggak tampan daripada ayahnya. Kalau Allah berkehendak kan. Yang kedua, karena harta. Satu yang melamar kita kaya, yang satu kurang kaya. Secara naluri manusia pilihan dua ini kita akan pilih yang kaya. Tapi begitu berhadapan dengan pilihan yang keempat, agama, ya, maka yang akan kita jadikan pilihan itu bukan masalah kaya dan kurang kaya lagi, ya. Tapi yang kita lihat adalah agamanya. Bagaimana dia tentang agamanya? Baik enggak dia dengan Allah? Ya,
Ya, perhatikan juga bagaimana dia perlakukan ayah dan ibunya. Sayang nggak dia sama orang tuanya. Kemudian pergaulan dia dengan kawan-kawannya bagaimana? Bergaul dengan pemabuk, penjudi, perampok, atau dia bergaul dengan orang-orang baik. Nampak kita, kalau kita lihat orang itu, jangan kita lihat dirinya saja, tapi lihatlah bagaimana kawannya, kata Rasulullah. Kalau kita ingin tahu sosok orang itu, jangan lihat dia sendiri, tapi lihatlah lingkungannya. Ya, karena kalau dia langsung datang ke kita, ya otomatis dia akan bicara yang baik-baik. Terus otomatis yang akan sampai pada kita adalah yang positif. Kita nggak pernah tahu apa negatifnya orang ini. Jadi kalau kita ingin lihat baik tidak orang itu, lihatlah kawannya. Ya, itu berarti yang kedua. Nah, tampan tidak tampan itu lihat dari sudut pandang agama. Kalau baik agamanya, meskipun tidak tampan, pilih yang kurang tampan. Nah, tapi yang tampan lebih baik agamanya, lebih bagus lagi. Yang kurang tampan suka juga sama saya, mau melamar juga dia, tapi kurang bagus agamanya. Udah kurang tampan, kurang bagus lagi agamanya. Dan minus 2. Nah, udah kurang 2. Oh, Ustazah. Ya. Ustazah. Ya, lagi pikir-pikir ya. Ya. Lagi ditimbang-timbang kan? Ya enggak. Nah, jadi bisa dipikir, masih ditimbang-timbang tuh. Nah, kemudian karena gini, nikah ini ibadah seumur hidup. Kalau kalian udah terlanjur mengambil keputusan tanpa berpikir, ya kalian cuma ikuti perasaan, ya udah sayang sama dia, saya udahlah. Karena ini lebih bagus. Nah, ya nikah terus. Udah habis nikah 2 bulan, 3 bulan, bulan madu tuh manis sekali 3 bulan. Manis sekali. 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Udah begitu lah mengandung. Udah mulai nampak tuh gelagat gak baiknya tuh nampak. Udah anak 1 udah lahir, tambah nampak lagi kurang baiknya. Anak 2 tambah nampak lagi kurang baiknya. Anak 3 lebih meledak lagi kurang baiknya. Hanya bertukar. Udah lagi, gak ada lagi, bulan madunya hilang. Yang bisa bertahan itu karena dia menilai dari awal itu dengan jalan yang udah dituntut oleh Rasulullah SAW. Karena nikah bukan ibadah 1 malam, bukan ibadah tahajud 1 malam, bukan ibadah 1 bulan Ramadan, puasa 1 bulan Ramadan, bukan ibadah 1 kali habis itu sudah gak ibadah lagi, bukan kayak haji setahun sekali, seumur hidup sekali, bukan. Nikah itu selama-lamanya. Maka kalau kita melihat ada orang yang ingin menikah dengan kita, sudah suka dengan kita, lihat nih kriteria tentang penetapan calon menurut prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rafika, ngerti nggak? Ngerti. Tahu aja dulu ya. Tahu aja dulu. Kemudian, yang terakhir keturunan. Keturunan kalau kita lihat, yang satu anak Kapolda, yang satu anak Hansip atau Satpam, ya, sama-sama tampan, sama-sama kaya. Sama-sama tampan, yang satu kurang kaya, yang satu kaya, yang satu kurang kaya. Atau boleh kita bilang gini, dari keturunan ya, keturunan. Kalau kita lihat keturunannya, yang satu keturunan orang baik, yang satu keturunan orang kurang baik. Atau satu keturunan orang, atau sama-sama keturunan baik ya, tetapi pangkatnya di mata masyarakat itu lebih tinggi. Sama-sama orang baik, misalkan anak ini ayahnya baik, dua-dua ayahnya baik. Tapi yang satu punya pangkat, yang satu kurang pangkatnya. Ya, secara manusiawi kita akan pilih yang keturunan yang baik tapi pangkatnya lebih tinggi. Ya. Lihat jika masih ada Teku. Teku itu bangsawan. Ya, Teku itu bangsawan. Bangsawan berarti dia masih punya darah biru. Darah biru. Kalau kita suntik keluar darah warna biru. Jadi pas waktu diberikan kepada pilihan, kalau melihat kepada keturunan tadi itu, ini orang tuanya keturunan orang baik-baik, dua-dua orang baik, tapi yang satu punya pangkat, yang satu tidak punya pangkat. Kita akan pilih yang punya pangkat, manusiawi itu. Dan itu diberikan pilihan sama Rasulullah, boleh pilih itu. Tapi lihat di ujung agama. Ya, agama jadi agama ini adalah barometer. Agama ini jadi penilaian akhir untuk menentukan keputusan kita. Bila datang orang-orang yang punya kriteria yang sama atau tidak sama, maka yang menjadi penentu terakhir adalah agama. Kalau itu yang kalian jadikan sebagai pegangan, aman kalian. Kata Rasulullah, yang jamin siapa?